Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Firman Abu Badri, maka Allah itu dihayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keberkahan. Sampai kita hormati Bapak Muksin dan keluarga Ibu Aci, juga sampai kita hormati Bapak Arya, dan sampai kita hormati Bapak RT Marta, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu asmanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah dari saya kepada beliau-beliau semuanya. Tidak terlupa kepada Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Fakhrul Razi SPDI. Semoga beliau selalu sehat panjang umur. Amin. Istiqomah dalam langkah perjuangan dakwahnya. Amin. Jadi bangkunya mana ini? Di mejanya doang. Itu meja. Apa? Semoga wasilah kumpul kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala kabul semua doa-doa kita. Amin. Dan juga insyaallah yang hadir pada kesempatan kali ini Allah sehatkan badan kita. Amin. Panjangkan umur kita. Amin. Murahkan rezeki kita. Amin. Dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan dikaruniakan keturunan oleh Allah. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dikasih imam yang terbaik dari Allah. Amin. Yang masih banyak hutang, biar cepat lunasin hutangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Kiai kasih sambutan ini majelis taklim katanya kagak jadi-jadi. Ya. Ini kalau kata bahasa Arabnya la yamutu wa la yahya. Kagak maju-maju karena kurang. Kita doain biar cepat jadi itu majelis taklim. Guru Batia. Ini mana bangkunya? Jadi tunggu kan. Jatuh. Ya ini yang anak-anak hadroh, anak-anak ganteng-ganteng semua kita doakan biar pada masuk surga nih anak-anak. Ya, untuk tukang sound system juga yang dari tadi pelengah-pelengah belum ngasih kopi kayaknya nih. Ya kita doain biar masuk surga dibawa sama sound system sekalian. Amin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yuk saya mau ngajak dulu bacakan suratul Fatihah khusus untuk Uyut kita, Uyut Kamplong. Ya, kita bacakan suratul Fatihah beliau dan berikut seluruhnya keturunan-keturunannya. Semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ceramah yang pertama. Ini ada dua penceramah, makanya saya nggak lama-lama. Kita langsung doa aja ya. Ya kita langsung aja. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memperingati sekaligus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya,
Siapa yang kita peringati maulidnya saat ini, Bu? Nabi. Tahu siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu. 14 abad yang lalu telah lahir seorang insan mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Telah lahir seorang insan yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Seorang insan yang menjadi cikal bakalnya kita manusia, kita umatnya, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tercela. Beliaulah yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, minadh dhalalati ilal huda, dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dan dari jalan kesesatan menuju jalan yang penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Kalau seandainya disandingkan dengan 124.000 para nabi, beliau tetap termulia karena menyandang gelar Sayyidul Anbiya, penghulu dan pemimpinnya seluruh para nabi. Dan kalau seandainya disandingkan dengan 313 para rasul, beliau tetap termulia karena menyandang gelar Sayyidul Mursalin, penghulu dan pemimpinnya seluruh para rasul. Jangan tanggung-tanggung seandainya beliau disandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di seantero jagat raya ini, beliau tetap termulia karena menyandang gelar Sayyidul Makhluqat, makhluk paling mulia dan paling sempurna. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh buat kita, suri tauladan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita umat-umatnya yang mengaku umatnya Rasulullah, yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Bro, ngerti gak saya ngomong? Ini ngomong kayak marah-marah begini rasanya. Ya ya. Nah, Pak, mohon maaf nih bapak-bapak nih. Saya kalau ceramah biasanya 10 menit sekali saya panggil ibu-ibu. Kalau bapak-bapak diam dia, tusuk, tunduk, saking tunduknya kagak ingat apa-apa. Iya, bapak-bapak pengaguannya. Kalau ibu-ibu saya panggil, Pak, Bu, dia nyaut, ya, gitu ya. Supaya apa? Supaya fokus. Karena ibu-ibu mohon maaf punya penyakit satu dia. Dia kalau nggak dipanggil dia pertama dia benar. Apa dia bilang? Bu, kita hadir ya di penyambelan. Iya, ada Ustadz dan terceramah. Iya, alhamdulillah kita bisa hadir. Kita pada sehat semuanya. Ini bagus. Pertama dia lempeng tuh ngomong. Nah kesana-sana ada bengkok dia ngomong dah. Ujung-ujungnya nyalip temannya dia. Itu siapa sih? Yang mana? Itu. Kenapa emang? Warnanya hitam, pakai baju hijau, pakai kerudungan merah, pakai cincin dipakai semua. Norak banget. Ujung-ujungnya ngomongin orang. Emang nggak tahu siapa? Itu kan dirinya Pak RT. Bukan RT sini, bukan ya? RT sono, RT Prancis. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ibu-ibu ya, Bu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu akhlaknya Rasulullah yang sangat terpuji yang dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu. Bahwasanya akhlak Rasulullah di antaranya adalah pemalu dan rendah hati. Rasul pemalu. Apa contohnya? Pada satu ketika di saat kiswah Ka'bah akan diganti, Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah. Begitu di atas Ka'bah, angin-angin akan meniup gamisnya Rasulullah. Tersingkaplah gamis yang mulia, tampak betis yang indah Rasulullah terlihat oleh sahabat dari bawah. Bagaimana Rasulullah ketika terlihat betis dari bawah? Merah wajahnya, turun, malu karena betis kelihatan dari bawah. Betis kelihatan malu. Betis kelihatan. Kita kadang-kadang kurang malu, kita udah pada putus nih, Bu. Ya, nenek-nenek pada pakai legging barang-barang. Iya. Ayo. Masih ceramah orang marah-marah.
makanya ada serak suara. Biasanya kalau suara serak-serak pakai teh anget biasanya. Yang dibilangin, jadi mau bilangin pakai teh anget, tapi gulanya dikit, gitu. Dikoceknya 7 kali. Iya, bilang mau apa gini? Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, syadidal haya wa tawadu. Rasulullah akhlaknya pemalu dan rendah hati. Oh, Rasul lebih tinggi pangkatnya dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surganya Allah. Dosa kalau memang ada telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul enggak sombong. Rasul enggak sombong. Kita kadang-kadang baru kaya sedikit udah sombong. Bener enggak? Petang-petang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Ada yang gitu. Petang-petang kaya sama tetangga anggap kecil semuanya. Ada. Petang-petang kaya jalan enggak nginjek tanah. Seperti itu. Iya. Bisa bawah. Ya. Ustaz, kok apa segitunya? Karena emang apa? Emang orang kaya sombong dulunya ada. Zaman Nabi Musa alaihi salam ada seseorang yang bernama Korun. Korun itu orang kaya. Saking kayanya, saking banyak hartanya, kunci gudang hartanya itu ontak yang bawa tuh. Saking banyak ini si Korun nih. Harus sombong, nggak mau sedekah, nggak mau infak, apalagi berzakat. Allah murka, ditenggelamkan Korun berikut seluruh harta-hartanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Kalau Allah berkehendak, la badi'a bima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang akan mencegah apa yang akan Allah berikan, dan tidak satu kekuatan pun yang akan memberikan apa-apa yang Allah cegah. Dalam waktu 1 malam, Korun berikut seluruh harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Makanya kalau orang penyambelan gali sumur, nemu harta, apa dia bilang? Gua nemu harta Korun. Itu harta si Korun dari dulu. Iya, gua nemu harta karun. Lagi banjir kalau sampai ke penyambelan kali itu ya. Alhamdulillah. Iya. Ya Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak sombong. Bu. Pada satu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Qultu tumayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Qultu tumayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dikit-dikit saya akan terangkan ya Bu ya. Mudah-mudahan kelar dalam waktu 5 menit. Pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ingat-ingat Ibu. Bentar di rumah ntar suaminya nanya, lu ngaji dapat apa nih? Nih, jelasin sama ibu nih. Ibu ya. Pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita ngomong salat baru ke Johor, udah asar, gitu ya. Ya orang salat Johornya 2:30. Ya, itu langsung asar. Itu salat di awal waktu. Johor jam 12, asar jam 3. Ada waktu-waktunya. Salat di awal waktu, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, salat saya udah bagus. Oh ya, bagus salatnya. Salat saya bagus. Udah husuk. Bagaimana husuknya? Tapi kita ibu-ibu kalau salat, Allahu Akbar. Tukang kredit udah lewat. Hari Senin kredit kukusan, hari Selasa kredit panci, hari Kamis bertembok. Lah ada semua. Lah sholat yang begitu yang kita harapkan, kita andalkan dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecil Bu, kita ngandelin sholat, ngandelin puasa, ngandelin sedekah, pengen masuk surga dapat ridho Allah, kecil. Kenapa? Mohon maaf, setiap amal ibadah
kita yang tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, la yadkhuluna jannah, kata Nabi, makana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak akan masuk surga umat-umatku kalau dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sebesar biji sawi. Jelas Bu? Jangan punya sifat sombong. Kudu ikhlas. Bu ya? Lalu gimana Ustaz? Ngadain sholat kita sulit, ngadain puasa kita sulit, ngadain sedekah kita sulit. Dua yang kita harapkan untuk bisa masuk ke surga Allah ada dua. Yang pertama, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lalu yang kedua, syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita peringati maulidnya sekarang, kita harapkan syafaat beliau. Ya Bu ya. Maka dari itu banyakin kita baca sholawat, banyakin sholawat. Nah, ya, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian untuk kita membacakan sholawat. Setuju Bu? Ya, ayo sholawat ya. Tapi ingat, sholawat yang saya bacakan bukan hanya di mulut saja, not just decoration only, bukan di mulut doang, tapi masukkan ke dalam hati, tembuskan, hujankan ke dalam jantung, timbulkan mahabbah kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah kita akan tercatat sebagai umat-umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salli wa sallim wa barik. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Bu. Kita kan enggak ujug-ujug ada di Penyambelan, benar enggak? Kita enggak ujug-ujug ada di Wangkal, betul? Kita tuh ada yang ngandung, kita ada yang ngelahirin, kita ada yang membesarkan, benar enggak? Maka dari itu, siapa itu semuanya? Ibu kita, bapak kita, nih, buyut kita nih. Dulu, mohon maaf, orang tua kita, umur kita 3 bulan udah kita siksa ibu kita, Bu. Kok Ustaz bilang begitu? Iya. Bagaimana? Umur 3 bulan ibu kita ngandung, Bu. Ngidam, bener nggak? Bener nggak? Ngidam itu enak, tapi muntahnya ada yang dikeluarin, sakit nyelek naik ulu hati. Subhanallah, sakit banget kalau begitu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai waktunya 9 bulan. Semakin besar itu kandungan ibu kita, betul? Duci di bawah, ya ke perut, kondangan di bawah, iya. Mau tidur sama bapaknya anak-anak di bawah, agar ditunda-tunda. Tidur udah susah, miring susah, celentang susah, terkurung, masya Allah, apalagi lebih susah. Itu luar biasa. Sampai di situ enggak. Setelah waktunya tiba kudrat iradatnya dari Allah, bro, si cabang bayi lahir ke dunia ini. Butiran air mata, tetesan keringat, genangan darah, bahkan kadang-kadang nyawa bisa melayang saat ibu melahirkan buah hatinya. Betul? Betul. Sakit, pedih, perih menjadi satu. Ada satu keterangan mengatakan sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya laksana kulit ditarik paksa dari dagingnya. Sakit, merintih, menjerit seorang ibu
pernah ngerasain itu katanya. Ya. Bapak gimana Ustaz? Salah. Bapak takut, was-was, khawatir. Ya Allah, selamatkanlah istri saya, ya Allah. Mudahkanlah kelahirannya istri saya. Sakit, ya Allah. Tapi itu rokok kagak lepas-lepas tuh. Balik rokok nggak lepas-lepas. Oh, Masya Allah. Sampai di situ enggak. Setelah lahir ke dunia ini, Masya Allah, sayangnya kita dibuai oleh ibu kita. Sakit apa? Enggak dirasa. Lagi makan Bu, lagi makan. Anak kita marah nggak ibu? Ada. Makannya ditunda, apa capat cipi, apa bingung? Salah nyomot ya. Salah nyomot. Mak lagi makan, anak nggak berhenti. Ya, sayangnya orang tua lagi tidur ada nyamuk nempel, dikeplak nyamuk, nggak ditiup. Takut ngebangunin anaknya. Itu ibu luar biasa. Apalagi kalau habis mandi dibedak, boleh cakep banget, kadang-kadang emaknya suka keder. Ya anak siapa? Anak lu, anak siapa? Kadang-kadang begitu. Makanya saya mau tanya, kira-kira terbuat dari apa hati seorang anak yang tega menyakiti perasaan ibunya, tega melukai perasaan ibunya? Apa kata Nabi? Jangankan masuk surganya Allah, mencium wangi surga diharamkan untuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah ini bakti sama orang tua, apalagi kalau orang tua lagi sakit. Makanya kalau ada orang tua sakit di rumah kita, jangan aral. Ini aral apa itu kalau bahasa Indonesia? Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh, berarti mengeluh. Nah, jangan mengeluh. Kalau ada orang tua di rumah kita, apalagi lagi sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh orang tua, pipis di situ, ngapain di situ, makan di situ, urusin. Sholat kita, puasa, sedekah belum tentu, tapi dengan kita ngurusin orang tua lagi sakit, insya Allah itu tiket dari Allah untuk masuk ke surganya Allah. Amin. Pagi-pagi orang tua kita jemur ke depan rumah. Ibu ya, anak yang soleh ini, anak soleh kan, jam 9 masukin lagi, kan udah nggak bisa bergerak. Besok jemur lagi. Ini dari tetangga saya kurang ajar juga. Bapaknya dijemur di depan rumah, kelupaan atau sinetron. Kagak diangkat-angkat, hati-hati. Aku udah kepanasan. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu ya. Insya Allah. Ibu, insya Allah setelah acara maulid ini, taat kita kepada Allah semakin bertambah. Amin. Amin. Cinta kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Amin. Amin. Sayang kita kepada suami, sayang kepada keluarga, sayang kepada anak semakin bertambah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bertanya nih, ibu sayang sama laki? Sayang. Kalau bilang sayang jangan cengah-cengir, biar tulus. Kadang-kadang udah timbul kadang-kadang. Kalau tanggal muda Ustaz udah kayak dia. Ya, sama suami kudu sayang. Kalau suami pagi-pagi berangkat, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau ke sawah, anterin sampai depan rumah. Iringin istri berdoa, sholat duha di rumah. Doakan, ya Allah, lindungi suami saya, berikanlah rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal buat keluarga saya. Ya Allah, jaga suami saya dimanapun dia berada. Itu istri yang solehah. Betul? Betul. Kalau suami ibu seorang guru, bawain buku sama tasnya sampai depan rumah. Kalau suami ibu mau ke sawah, bawain paculnya sampai depan rumah, diantar. Kalau suami ibu tukang mancing, bocorannya sampai depan rumah. Kalau suami ibu ustaz, tukang ceramah, dai, bawain kantong kreseknya sampai depan rumah. Gitu. Ya kalau ustaz kan biasanya kalau pulang suka bawa kantong kresek diisiin ya, bener ya? Bawa apa namanya? Nah, bawa berkat ustaz. Ustaz, di sini mah nggak ada. Artinya adain. Ustaz di sini mah nggak biasa. Ayah biasain.
Fotonya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintai suami, sayangi suami. Apa kata Nabi? Seandainya dibolehkan manusia bersujud kepada manusia yang lainnya, akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking harus taatnya istri sama suami. Paham? Dulu sebelum Rasul datang, sebelum Rasul lahir, ini perempuan tugasnya cuma 3: di dapur, di sumur, di kasur. Di kasur, di sumur, di dapur. Setelah Rasulullah lahir, angkat derajat dan martabat kaum wanita diangkat oleh Rasulullah, sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang harus saya taati di dunia ini? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Summa abuka, kemudian bapak. Ibu 3 kali disebut oleh Rasulullah. Bapak 1 kali. Ibu berapa kali? Bapak 1. Bapak astagfirullah. Kira-kira ya, ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu, ibu kadang-kadang sekarang ini suka banyak salah di kadang-kadang. Ya, mau kondangan dia dandan, betul nggak? Mau ke pengajian dandan, nganter anak sekolah dandan, mau ke arisan, giliran tidur sama suami, ke daster udah 3 hari kan ganti-ganti. Pada daster tuh sobek, begitu. Di sono ya, di sini enggak. Ustadz rewel amat dasar-dasar diomong, bukannya rewel. Ini taat melayani suami karena bagian dari pahala ibu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Muliakan suami kita, Bu. Memang dalam ilmu fikih dikatakan, ya Bu, masak, cuci, ngepel, nyapu itu bukan tugas istri, betul. Itu tugasnya suami. Akan tetapi tugas istri cuma 2. Pertama taat kepada Allah, kedua turut patuh kepada suami. Makanya kalau kata suami ngepel ngepel ibu. Masak masak Bu. Nah, itu karena apa? Itulah perintah suami yang harus dituruti dan ditaati oleh kita. Alhamdulillah. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya akhlak dan martabat kita harus menyusui kepada Rasulullah SAW. Kita turuti akhlak mulianya Rasulullah. Rasulullah mau berkata, bisa dan mampu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kita juga mesti bisa bilang begitu. Rasul rumahnya kecil, tidur di sarabut pelepah daun kurma, tapi Rasul sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Karena rasa syukur dan ikhlas juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu juga mesti bisa bilang begitu. Suami saya Arjuna buat saya. Bisa bilang begitu. Biar kepaksa dikit dia bilang dah, suamiku Arjunaku, gitu ya Bu ya. Suami bisa bilang istriku Sri Kandiku. Bisa bilang begitu. Kenapa? Kalau hati sudah penuh dengan cinta, insya Allah rahmat Allah, karunia Allah dan berkah dari Allah akan diturunkan kepada keluarga yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat. Ya, sholat. Sholat jangan sampai telat. Sholat jalani. Insya Allah niat hajat keinginan ibu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kalau udah semua terlaksana, maka rizki akan Allah turunkan. Mudah-mudahan kita semua nih, insya Allah kalau sholatnya udah, bakti sama suami udah, insya Allah kita akan dimudahkan untuk berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Ada yang pengen berangkat ke Baitullah kan di sini? Pengen? Pengen. Saya doain, insya Allah bulan depan, tahun depan bisa pada berangkat semuanya. Amin. Alhamdulillah di tengah bulan ya, saya udah beberapa saudara kita yang sudah bisa, insya Allah akan berangkat. Dan rencananya nanti tanggal 12 hari Selasa 12 November kita akan pembuatan paspor ya.
nanti saudara-saudara kita di Penyambelan insya Allah nanti berangkat umroh dengan saya ya Bu ya. Amin. Nanti di Kampung Wakal nih Pok Haji Omah juga ntar nih ya, dan kita berangkat umroh bareng ya. Mudah-mudahan Allah Amin. mudahkan urusan kita ya. Buat Amin. Bapak Ayat dan keluarga, Bapak Haji Muksin dan keluarga insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Dan Amin. mudah-mudahan menyusul berikutnya keluarga-keluarga yang lain. Insya Allah di Penyambelan nanti akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang senantiasa turunkan rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin. ibunya. Mudah-mudahan yang hari ini hadir, yang pada gelonjor, yang pada kipas-kipas, mudah-mudahan ibu-ibunya semua dikaruniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putri yang soleh dan solehah. Amin. Apa doa-doa dan keinginan juga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal Alamin. al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak panjang lebar Ibu ya, karena ada dua penceramahnya, kita bagi-bagi waktu aja. Ya, ingat satu pesan saya bawa ke pantun sini mau. Iya. Pergi belayar ke kota Lampung. Sampai di Lampung pasang bendera. Biarpun kita semua berbeda kampung, kalau udah datang ke sini kita jadi satu saudara. Amin ya rabbal Allahumma fikirna komiteri kusik kepada sini Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.